Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Marco PD. Kali ini tanggal 22 April 2020. Saya lagi mencoba melakukan analisa di pair Australia dolar USD out USD. Dan kalau teman-teman lihat, sebelumnya memang saya telah menggambar pergerakan daripada Australia dollar USD ini, dimana kalau kita coba bikin gambarnya, biasanya teman-teman pergerakan ini biasanya saya melakukan yang namanya analisa dengan Dow teori yang mungkin sederhana. Teman-teman bisa lihat bahwa ini kalian bisa lihat bahwa saya menggambar dari titik terendahnya, harga terendah daripada Australia dollar sepanjang masa kalau tidak salah. Pokoknya harga terendah di waktu terdekat, kemudian dia naik, setelah itu dia turun membentuk yang namanya higher low, kemudian masuk ke higher high, kemudian ke higher low, kemudian ke higher high, ya, higher low lagi, kemudian dia naik lumayan jauh sampai ke sini, bentuk yang namanya higher high. Nah, pergerakannya ini sebenarnya sudah mengkonfirmasi bahwa Australia dollar ini lagi sementara di dalam kondisi tren yang disebut tren bullish. Nah, tetapi setelah di area sekarang ini dia harga tertinggi sekarang itu harga tertahan, kemudian kelihatan bahwa setelah itu harga mulai terkoreksi. Memang kalau kita melihat pola pergerakan teori, kalau dia memang misalnya dia turun seperti ini sampai ke sini, masih pada skenario bullish. Nah, tetapi harapannya setelah itu harga akan naik, break ke level higher high atau resisten. Tapi kenyataannya harga tidak sampai menembus titik ini, tapi harganya terbatas di sini. Nah, setelah itu harga balik. Nah, pertanyaan yang ada atau asumsi daripada yang saya miliki sekarang adalah apakah sudah mulai ada tanda-tanda untuk yang namanya pembalikan harga. Nah, pembalikan harga, kalau kita lihat juga bahwa ini sudah terbentuk yang namanya triangle yang sebenarnya kalau triangle seperti ini, saya lupa nama bentuknya triangle apa, tapi biasanya triangle seperti ini muncul di kala penerusan, biasanya untuk penerusan. Nah, tetapi terkadang juga triangle seperti ini mengkonfirmasi yang namanya adanya reversal atau harga kemungkinan besar akan balik ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi sekarang saya lagi was-was apakah harga masih pada skenario bullish ataukah harga sudah mulai muncul tanda-tanda adanya yang namanya akan terjadi yang namanya reversal. Nah, karena itu saya coba analisa lebih detail lagi. Kalau misalnya contoh kita hanya tidak mengambil
pergerakan harga sebelumnya. Jadi kita hanya mengambil gambar yang ini yang dalam waktu dekat beberapa hari ini. Kita lihat bahwa harga sudah mulai ini. Nah, harga sudah mulai membentuk pola koreksi atau lebih cenderung ke bawah. Kita lihat ini. Kalau kita gambar pergerakan Dow-nya, kita bisa lihat ini high, kemudian dia ke low. Setelah dia ke low, dia ke lower high, kemudian dia ke lower low, dan setelah itu harga, nah penentuannya di area ini, di waktu sekarang ini apakah setelah ini harga akan, kalau dia berikat ke bawah berarti terkonfirmasi kemungkinan besar harga memang mulai terjadi pembalikan, sehingga kalau yang ambil posisi buy di area-area atas memang harus switching posisi ke posisi sell. Ya, kemudian pertanyaan kedua yang muncul ke saya, apakah di harga ini adalah best price untuk mengambil posisi sell. Nah, posisi sell harusnya sebenarnya, kalau asumsi saya, posisi sell di sini resikonya adalah lumayan tidak terlalu besar, karena kalau kita ambil posisi sekarang di 0,6327, berarti kalau kita pasang stop loss di atas ini, berarti kita kurang lebih stop lossnya kurang lebih 30 pips. Jadi risknya menurut saya sangat-sangat kecil, sehingga harusnya kalau kita mau ambil resiko lebih awal harusnya masih sangat terukur. Beda kalau sudah di atas 50 atau 60 pips, itu sudah lumayan jauh. Nah, sehingga kalau boleh dikata kemungkinan besar saya akan ambil posisi sell. Kemungkinan besar saya akan ambil posisi sell dengan harapan harga setelah dari sini dia akan turun. Nah, lalu bagaimana kalau kita bikin atau kita masukkan, tambahkan lagi yang namanya Fibonacci. Nah, kalau kita lihat dengan asumsi seperti ini, kita lihat apakah harga sekarang itu sudah ada di posisi di mana biasanya harga terkoreksi, dan itu memang sudah ada di golden periodnya di 50, range antara 50% sampai 61,8. Nah, harusnya menurut saya peluang untuk kita mengambil posisi sell. Nah, kemudian targetnya kita bisa juga untuk pakai Fibonacci. Targetnya seperti apa? Nah, kemungkinan besar dia akan target pertama di 127 ini, kemudian target kedua bisa di 161,8 atau di titik ini. Nah, di titik ini. Oke teman-teman, nah sekian dulu untuk video kali ini, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. See you.